Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasmita, NIM 1751043 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Otomatisasi Penghitung Jumlah Pengunjung Destinasi Mangrove Tarakan. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin utama. Yang pertama, latar belakang. Hutan mangrove Tarakan merupakan salah satu destinasi tempat wisata yang berada di tengah-tengah kota Tarakan. Selain tempatnya yang sejuk banyak pepohonan, pengunjung akan bertemu hewan khas Kalimantan yang sangat dilindungi yaitu bekantan, sehingga berpotensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan pemberdayaan sumber daya alam. Dalam hal ini, pegawai perlu adanya melakukan pendataan jumlah pengunjung sehingga data tersebut digunakan untuk laporan perkembangan minat pengunjung. Di lokasi tersebut masih menggunakan sistem manual dalam menghitung pengunjung. Selain itu, tidak adanya perhitungan jumlah orang keluar sehingga tidak dapat diketahui jumlah pengunjung yang masih di dalam wisata tersebut ketika tempat wisata ingin tutup. Yang poin kedua, permasalahan. Yang pertama, destinasi mangrove Tarakan masih menggunakan sistem manual dalam proses perhitungan pengunjung. Yang kedua, pengelola wisata tersebut tidak mengetahui apakah masih ada orang di dalam ketika wisata tutup jika batas waktu berkunjung habis. Yang ketiga, kurangnya alat media informasi kepada pengunjung dan pengelola jika waktu berkunjung habis. Selain itu, tidak adanya informasi mengenai ketika batas maksimal berkunjung. Poin ketiga, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah yaitu yang pertama, bagaimana merancang alat penghitung otomatis jumlah pengunjung yang masuk dan keluar. Yang kedua, bagaimana merancang alat yang memberikan kemudahan kepada pengelola dan pengunjung mengenai informasi ketika batas waktu berkunjung habis. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah alat sebagai media informasi kepada pengelola ketika pengunjung melebihi batas maksimal. Dan poin keempat yaitu metode analisa what if. Metode analisa what if sebagai simulasi data yang tujuannya adalah untuk menganalisis karakteristik atau sifat sebagai dari sistem yang kompleks di bawah suatu hipotesis yang diberikan. Metode ini digunakan untuk pengendali input dan output dengan kondisi pengujian yang ada. Analisa bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi pada keluaran jika ada masukan atau perubahan inputan. Pada umumnya, metode ini menjelaskan hasil dari proses inputan dan output. Selanjutnya, saya akan mendemokan alat. Sebelum saya mendemokan alat, di sini saya akan menyampaikan beberapa komponen-komponen yang saya gunakan. Yang pertama yaitu microcontroller. Untuk microcontroller yang saya gunakan yaitu Arduino Uno R3 sebagai otak atau yang akan mengendalikan input, proses, dan output pada sebuah rangkaian elektronik. Selanjutnya, komponen kedua yaitu sensor SAP atau sensor jarak sebagai pendeteksi pengunjung jika melewati area masuk dan area keluar yang sudah ditentukan jaraknya. Di sini saya menggunakan dua sensor jarak. Untuk sensor jarak satu ini sebagai pendeteksi pengunjung ketika pengunjung melewati area masuk, sedangkan untuk sensor jarak kedua ini untuk mendeteksi pengunjung ketika pengunjung melintasi area keluar.
Selanjutnya untuk komponen ketiga yaitu buzzer, di mana buzzer ini berfungsi sebagai media informasi kepada pengunjung dan pengelola jika waktu berkunjung sudah habis dan sebagai informasi mengenai ketika batas maksimal, dan buzzer juga akan berbunyi ketika pengunjung yang melintasi area masuk dan area keluar. Selanjutnya komponen keempat yaitu RTC sebagai pengingat waktu. Selanjutnya komponen kelima yaitu LCD. Di sini LCD akan menampilkan jumlah pengunjung. Untuk tampilan awal di layar LCD ada in, out, dan total. In di sini akan menampilkan jumlah orang yang melewati area masuk atau yang terdeteksi oleh sensor jarak 1, sekaligus jumlah pengunjung yang masih berada di dalam area wisata. Kemudian ada outnya, di sini akan menampilkan jumlah pengunjung yang melewati area keluar atau yang terdeteksi oleh sensor jarak 2. Kemudian total di sini akan menampilkan jumlah pengunjung selama 1 hari. Cara kerja alat ini, ketika pengunjung melewati area masuk, maka terjadi proses perhitungan atau penambahan jumlah pengunjung pada in dan total. Dan buzzer bunyi 1 kali, ini berarti pengunjung terdeteksi oleh sensor SAP. Saat ini jumlah pengunjung yang berada di dalam wisata sebanyak 6 orang, dan ketika pengunjung ingin keluar dan melewati area keluar, maka terjadi proses penambahan 1 kali pada outnya dan pengunjung in akan berkurang. Di total pengunjung yang berada di dalam sebanyak 5 orang. Kemudian pengunjung selanjutnya yang ingin keluar, jumlah pengunjung yang berada di dalam wisata sebanyak 4 orang. Kemudian jumlah pengunjung yang keluar sebanyak 2 orang. Nah, sekarang jumlah pengunjung yang berada di dalam sebanyak 9 orang. Karena sekarang lagi pandemi, pihak pengelola wisata membatasi pengunjung yang masuk. Untuk mengetahui ketika pengunjung sudah maksimal, maka buzzer bunyi selama 1 detik dan akan menampilkan pesan di layar LCD. Dan jumlah orang yang berada di dalam wisata sebanyak 9 orang, dan pada saat pengunjung ke-10 masuk, maka buzzer akan bunyi selama 1 detik. Berarti itu menandakan sudah batas maksimal pengunjung. Bagian layar LCD tadi menampilkan pesan maksimal 10 orang. Jika pukul menunjukkan jam 4.30 sore, maka alarm peringatan bunyi sebanyak 3 kali. Ini menandakan waktu berkunjung 30 menit lagi. Oke, seperti itu bunyi jika waktu menunjukkan jam 4.30, maka buzzer akan bunyi 3 kali.
Ketika pukul jam 5 sore, ini berarti waktu berkunjung sudah habis, maka alarm peringatan bunyi. Jika jam 5 sore, maka buzzer akan bunyi selama 3 detik dan di layar LCD akan menampilkan total pengunjung selama 1 hari. Itulah hasil dari presentasi dan demo alat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.